Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa serta konsultasi syariah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sisa usia kita di dunia ini. Karena seiring bertambahnya tahun justru menunjukkan semakin berkurangnya usia kita. Semakin berkurangnya jatah usia kita di dunia ini. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, panutan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita pada malam ini, maka kami mengingatkan karena malam ini bertepatan dengan malam 1 Januari, bahwasanya kajian kita malam ini bukan karena bertepatan malam 1 Januari. Ya, karena memang kajian rutin ya. Kajian rutin dari Senin sampai Jumat, alhamdulillah, terus menerus. Dan oleh karena itu kami ingatkan, karena ini berkaitan dengan akidah, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin ikut-ikutan untuk merayakan pergantian tahun baru atau malam 1 Januari. Dengan bentuk apapun. Karena penetapan 1 Januari sebagai awal tahun itu ditetapkan sebagai penghormatan, pengagungan kepada Dewa Janus atau Januari. Ini ditetapkan oleh Romawi saat itu. Dewa Januari yang mereka anggap dewa yang bermuka dua. Satunya menghadap ke depan, menyongsong tahun baru, satunya menghadap ke belakang. Oleh karena itu sama sekali tidak boleh seorang muslim ikut-ikutan dalam bentuk apapun itu. Ya, dalam bentuk apapun itu. Karena kita akan terjatuh dengan penyerupaan kepada orang-orang musyrik. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Bahkan kita harus seharusnya merasa yang mohon maaf terputus tadi ya. Jadi seharusnya kita justru ya merasa bersedih dalam artian umur kita semakin berkurang. Betul tahun bertambah tapi umur kita semakin berkurang, maka apakah kita pantas untuk merayakan ya berkurangnya umur kita? Justru kita harus ya senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini di bulan Rajab. Di mana bulan Rajab ini ya
salah satu bulan haram, dan kemaksiatan di dalamnya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru ikut-ikutan, dan na'udzubillah min dzalik, jikalau azab Allah Subhanahu wa taala datang, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amin ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya siksaan kami di saat mereka sedang tidur pada malam hari? Awa aminal ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya siksaan kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain-main? Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahil qaumul khasirun? Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Makanya kita harus waspada. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bencananya, azabnya. Karena di malam ini kebanyakan biasanya terjadi kemaksiatan, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kita masuk kepada pembahasan kita. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syafi, yaitu Maha Penyembuh. Maha Penyembuh. Dari nama ini ya, kita bisa mengambil beberapa faedah. Namun sebelumnya, nama ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidh ba'du ahlihi yamsah yadahu al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Jadi dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkadang atau bahkan sering memberikan doa perlindungan atau mendoakan keluarganya yang sakit dengan menyentuh bagian yang sakit dengan tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa atau disertai dengan doa Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, angkatlah ya penyakit ini, washfihi, dan sembuhkanlah, wa anta syafi. Nah, ini kata-kata syafi di sini ya, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyembuh. La shifaa illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. La yughadiru saqama, shifaa'an la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak ada atau tidak meninggalkan sakit setelah itu. Nah, dan Asy-Syafi di sini mencakup kesembuhan seluruh penyakit, bukan hanya penyakit jasmani kita. Ya, mencakup seluruh penyakit, terlebih khusus penyakit hati kita. Iya. Keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, iya, keraguan terhadap akidah kita, adanya penyakit hasad, dengki, dan berbagai macam penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara golongan manusia adalah fi qulubihim marad, atau dalam ayat lain disebutkan walladzina fi qulubihim marad, ada orang-orang yang hatinya, di dalam hatinya ada penyakit. Ini sebenarnya di antara yang perlu kita fokus untuk ya minta kepada Allah untuk sembuhkan. Ada terkadang kita ini ketika sakit, ya sakit kepala, sakit perut atau sakit apa saja, ya serta merta tidak menunggu, langsung mencari obatnya, minum obat. Lalu apakah kita pernah ya berusaha sesegera mungkin untuk mengobati sakitnya hati kita? Ya. Dan bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku ini, wa zakkiha, dan sucikan ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik yang menyucikan jiwa, anta waliyuha maulaha, engkau lah pemilik dan pelindung jiwa ini. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah agar disucikan hati ini, karena seorang anak cucu Adam, kalau kita berdosa, akan tertancap noda hitam dalam hati kita,
Ini menunjukkan ada penyakit. Nah, kalau kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengundang, memanggil penyakit-penyakit yang lain, dosa-dosa yang lain. Nah, ini dikhawatirkan kalau kita tidak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi gelap, dan dikhawatirkan lagi kalau sudah sampai tahap khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hatinya. Kalau Allah telah mengunci mati hati, apa jadinya? Sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirum la yu'minun. Sama saja kau berikan ceramah, kau peringatkan atau tidak, dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Iya, disebabkan karena kotoran, penyakit-penyakit, disebabkan karena dosa-dosa di dalam hati ini, ya, menyebabkan apa pada hari akhirat? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, akan dihijab dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal melihat wajah Allah di surga Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling besar bagi penduduk surga. Nah, ini yang perlu kita ya minta kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit. Karena akan berpengaruh kepada agama kita, akhlak kita. Ya. Kemudian, ya, untuk penyakit jasad, jasmani yang lainnya, maka lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, dikasih Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah yang menyembuhkan saya. Artinya apa? Ya, bagaimanapun kita keliling dunia mencari dokter, kita punya banyak uang misalnya, mencari obat, maka kita tidak akan sembuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita dilarang berobat, silakan berobat. Berobat itu, ya, ke dokter, meminum obat misalnya, itu merupakan sebab. Tapi hati kita tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyembuhkan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya dengan meminum obat ini. Ya Allah, tolonglah dokter tersebut, bantulah dokter tersebut untuk mengobati saya. Bukan bergantung sama obat, bukan bergantung sama dokter. Ini diantara syafi kita memahami Allah yang maha penyembuh. Ya. Jadi yang pertama kali harus kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya sakit, ya Allah. Karena kita yakin Allah maha penyembuh. Setelah itu kita minum obat atau berobat ke dokter. Karena bagaimanapun kita datang keliling rumah sakit, bagaimanapun spesialisnya itu dokter, tapi kalau Allah tidak menginginkan kita sembuh, tidak akan sembuh. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha penyembuh. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, dan inilah asar. Ya, asar dari pengetahuan kita terhadap nama Allah yang maha penyembuh. Yang maha penyembuh. Terkadang kita lihat, ya, dokter sudah kewalahan atau bahkan sudah tidak sanggup. Ya, pernah suatu waktu ada seorang ibu, besoknya atau 2 hari ke depan dia sudah harus berangkat umroh. Bahkan dia sudah harus cancel, ya, umrohnya. Kenapa? Karena anaknya tiba-tiba sakit. Di rumah sakit semua alat-alat sudah terpasang di dadanya. Subhanallah. Semua alat-alat sudah terpasang di tubuhnya. Menunjukkan begitu khawatirnya, begitu gentingnya ini penyakitnya anaknya. Tapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit dia bangun, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah, ya Allah, jikalau memang Engkau membersihkan aku untuk menziarahi Baitullah, rumahmu, Mekah, ya, maka sembuhkanlah anakku. Terbang ibu tersebut, ini kisah nyata ini, diceritakan kepada kami sendiri. Ya, terbangun ibu tersebut, tiba-tiba melihat anaknya sudah bangun, padahal tidak sadarkan diri awalnya. Bangun, dia cabut semua itu alat-alat. Subhanallah. Allah yang maha menyembuhkan. Harus kita yakinkan. Aplikasi juga daripada iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Seorang ibu ingin melahirkan, ya, hatinya harus hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada dokter, jangan kepada suami. Jangan mengatakan ya abi, wahai suamiku, wahai bapakku. Tapi katakan ya Rob, wahai Tuhanku. Ya. Dan perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memudahkannya. Ya, sebagai kesimpulan, ya, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit-sakit, ya, mungkin masih bisa diatasi, tidak darurat, ya, silahkan, ya, berobatlah dengan Al-Qur'an. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di antara tujuan Al-Qur'an itu diturunkan untuk sebagai obat penyembuh. Kalau kita sakit-sakit kepala, sakit perut, bacakan suratul Fatihah. Ya, bacakan suratul Fatihah sebagaimana kisah seorang sahabat yang meruqyah kepala suku yang padahal penyakitnya medis ini. Tersengat binatang berbisa. Tapi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah dibacakan surat Al-Fatihah. Jangan langsung ke dokter cari obat ini. Jadikanlah Al-Quran dulu sebagai obat. Karena kita yakin Allah sendiri yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tapi kita yakin Allah yang menyembuhkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa membimbing kita, menjadikan kita sebagai hamba yang, ya, disucikan hatinya dari berbagai macam penyakit, dan begitu pula penyakit jasad-jasad kita yang bisa membinasakan dan membuat kita lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ustaz, kami mengucapkan syukur wa jazakumullahu khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Saat ini kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi konsultasi syariah. Jadi kami persilahkan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan agar kiranya bisa diketik di kolom komentar di Zoom untuk kemudian kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya, eh, saya dipandang baik oleh keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar saya, Ustaz. Tapi jauh dari lubuk hati saya adalah hamba yang banyak berdosa kepada Allah. Saya telah berusaha tapi terus terjatuh dalam maksiat yang sama. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Seorang pemuda pernah datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berzina. A'udzubillahi min dzalik. Ya, kaget para sahabat yang mendengarkannya. Sampai-sampai sahabat ingin memukulnya. Subhanallah. Namun kata Nabi SAW, jangan. Dialoglah Nabi SAW kepada orang tersebut. Atardahu li ummi. Ya, apakah engkau ridho kalau itu terjadi pada ibumu? Di ukhtik, pada saudarimu? Pada tantemu? Apakah ridho? Iya. Maka dia mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Maka dikatakan kepadanya, orang lain juga begitu. Enggak mau ibunya, enggak ridho ibunya atau ada saudarinya atau tantenya, ya terjadi dalam perzinahan. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Namun kata orang ini, bagaimana ya Rasulullah? Ya, nafsu ini sangat kuat. Ya, nafsu ini sangat kuat untuk terhindar dari perbuatan zina. Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya. Di antara doa yang Nabi SAW kepada beliau, ya Allahumma tahhir qalbahu. Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu. Dan jaga kemaluannya. Ya. Jaga kemaluannya dari perbuatan maksiat.
Kemudian apalagi? Waghfir dzambahu, dan ampuni dosanya. Setelah didoakan oleh Nabi SAW dengan doa tersebut, pemuda tersebut mengatakan, setelah ini tidak ada lagi keinginan untuk melakukan hal tersebut. Subhanallah. Kalau kita bisa kita mengambil doa ini dengan betul-betul hati kita bersandar kepada Allah, penuh pengharapan kepada Allah dan rasa takut. Bagaimana doa kita? Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hati saya. Wa hassin farji. Jaga kemaluan saya. Waghfir dzambi, dan ampuni dosa saya. Perbanyak doa ini. Ya, terutama ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim di dalam salat kita. Setiap rakaat salat kita baca doa ini. Di antara ulama pernah mengatakan, begitu banyak orang yang meminta ihdinas siratal mustaqim tapi tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia baca hanya sekedar membaca, tidak diminta secara khusyuk kepada Allah. Sama dengan sholat. Sholat kan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi terkadang ada bertanya, ya Ustaz, saya ini sudah menjaga sholat 5 waktu. Tapi kenapa masih condong berbuat maksiat? Boleh jadi kita ini sholat 5 waktu selama ini karena untuk rutinitas saja, untuk menggugurkan kewajiban. Bukan karena kebutuhan kepada Allah. Makanya Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Di antaranya ciri-cirinya yang khusyuk dalam sholatnya. Apa kita pernah khusyuk dalam sholat kita? Ya, boleh jadi karena rutinitas saja menggugurkan kewajiban, sehingga sholat itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah begitu ya jemaah sekalian. Jadi yang perlu senantiasa kita minta kepada Allah dengan khusyuk setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menuntun kita di jalannya, ke jalan yang lurus. Dan dengan doa yang tadi juga, ya doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW juga, ya, ketika melewati ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menunjukkan dua jalan, jalan yang fujur, jalan yang jelek, dan jalan takwa. Dan sungguh beruntunglah orang yang Allah sucikan jiwanya, dan sungguh merugilah yang orang yang telah mengotori hatinya. Setelah itu Nabi SAW ya berhenti sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Nah, di antara doanya juga yang perlu kita bisa ulang-ulang adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran saya. Wa min syarri basari, dan keburukan penglihatan saya. Wa min syarri lisani, dari keburukan lisan saya. Wa min syarri maniyi, wa min syarri qalbi, ya, dan dari keburukan hati saya. Wa min syarri maniyi, dan keburukan air mani saya. Subhanallah, ini doa yang sangat penting. Karena dengan hidup yang begitu ya banyaknya fitnah sekarang ini, perlu untuk senantiasa banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua yang ada di kolom komentar di Zoom. Pertanyaan dari Ummu Iko. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan? Misalnya sakit perut sedikit langsung kepikiran bahwa jangan-jangan ini tanda akan meninggal. Sakit kepala sedikit, kepikiran bahwa mungkin ini hari terakhir, sehingga ketakutan selalu muncul dan overthinking. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang beriman itu mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan dua hal. Yaitu al-khauf war roja. Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah.
Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Ini harus kedua-duanya dikumpulkan. Supaya kita tidak over dalam masalah takut, sehingga kita putus asa. Dan tidak over dalam masalah mengharap, sehingga kita terus terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang neraka, pasti Allah berbicara tentang surga setelahnya. Begitu pula sebaliknya. Setiap Allah berbicara tentang surga, pasti akan berbicara tentang neraka. Setiap Allah berbicara tentang azab, pasti akan berbicara tentang rahmat, ampunan. Begitu pula sebaliknya. Nah, harus dikumpulkan. Jadi kalau ada was-was seperti itu, ya kita tetap berharap kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Bahkan ada di antara ulama kita mengatakan, ya harapan mohon ampun itu di saat kita lagi sakit, misalnya ya agar Allah menyembuhkan kita. Ya, justru kita merasa takut ketika kita terjatuh dalam dosa. Nah, ini juga di antara ya pendapat para ulama kita. Kapan ya lebih condong kepada ketakutan di saat kita berbuat kemaksiatan. Kapan kita lebih banyak rasa harap kita di saat kita lagi sakit atau terkena musibah. Nah, ini caranya dalam menghadapi kondisi-kondisi yang terkadang kita hadapi dan minta kepada Allah terus. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang pemimpin di zamannya, seorang khalifah. Beliau pernah menjadi imam di sholat subuh membaca surah Yusuf. Sampai perkataan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Yakub mengatakan, innama ashku basi wa husni ilallah. Yakub mengatakan, sesungguhnya saya hanya mengadukan permasalahan, kesedihanku hanya kepada Allah. Maka seketika Umar pun tidak bisa melanjutkan bacaannya, menangis jadi-jadinya. Sampai-sampai orang yang meriwayatkan hadis tersebut, meriwayatkan riwayat Umar ini, berada di saf yang paling belakang. Ya, beliau mengatakan, saya berada di saf paling belakang, mendengarkan bacaan Umar dan takisan Umar tersebut. Ya. Jadi, permasalahan apapun yang kita hadapi, asyakwa ilallah, mengadulah kepada Allah. Bahkan ya diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat mengadu kepada perkara garam. Artinya apa? Dia mengatakan kalau habis garamnya di rumah, di dapurnya, mengadu kepada Allah dulu, ya Allah habis garam. Supaya Allah mudahkan sebabnya. Diriwayatkan juga dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, terputus sendalnya beliau. Beliau langsung mengadu dulu kepada Allah, ya Allah terputus sendalku ya Allah. Supaya Allah mudahkan sebabnya. Ya Allah, saya lagi sakit, ya Allah. Saya punya hutang, ya Allah. Mengadu kepada Allah. Ya, itu kan aplikasi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, termasuk ini kecemasan seperti ini. Kita minta kepada Allah, ya agar Allah kuatkan. Minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya, agar kita tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, saya seorang pemuda yang telah siap secara mental untuk menikah Ustaz. Hanya saja, saya sangat mengkhawatirkan kehidupan setelah menikah, terutama pemasukan saya yang pas-pasan. Bukan tidak meyakini bahwa Allah itu maha kaya, tapi saya butuh untuk dikuatkan Ustaz bahwa rezeki menikah itu ada. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini termasuk was-was dari syaitan juga ya. Iya. Artinya setelah menikah yakin pasti akan berusaha. Iya, tidak mungkin biarkan hanya orang tidak makan dan sebagainya. Yakinlah. Iya, dan Allah akan memudahkan hal tersebut selama hati kita di seperti ini. Fa inna ma'al usri yusra. Awalnya apa ayatnya? Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini kan sebenarnya khusus kepada Nabi SAW, tapi menjadi umum kepada semua umatnya. Iya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, dadamu? Bagaimana supaya kita mendapatkan kelapangan dada?
Lihat, orang kan sudah punya masalah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, harus kita yakin itu. Nah, bagaimana caranya itu? Lihat ayat terakhirnya, wa ila rabbika farghab. Ketika hati ini hanya berharap kepada Allah. Berharap sama Allah. Allah kemudahkan. Ya, Allah kemudahkan semuanya. Jadi minta kepada Allah, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau Umar saja tadi ini ya, menangis ketika mendengarkan asyakwa ya, innama ashku basi wa huzni Allah. Lihatlah, punya kecemasan, punya permasalahan, wahai saudara-saudariku semua, seiman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalau saja biasa orang yang melakukan program-program suatu acara membawa proposal ke tempat para dermawan. Ya kan? Seperti itu. Kita bawa proposal kita. Nah, kita kayak yakin Allah Maha Kaya. Allah lah satu-satunya yang memberikan solusi dari semua permasalahan kita. Datanglah ke rumah Allah. Ya, datang ke rumah Allah. Datang ke masjid. Ya. Kalau misalnya sudah selesai sholat fardu, nah kita pulang ke rumah dulu, kemudian kalau masih terbuka masjidnya, cari masjid terbuka. Datang. Iya, bersungkur kepada Allah, adukan semua permasalahan Anda. Yakin Allah akan berikan solusinya. Ya, kepada makhluk saja kita pergi minta proposal, bawa proposal. Ini kepada Allah, datang rumah, datangi rumahnya. Kalau kita punya kecukupan, berangkat umroh, datang ke Baitullah, ya, haji dan sebagainya. Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan berikan. Jadi semakin kita ya berharap sama Allah, Allah kemudahkan semua urusan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, barakallahu fikum. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Tadinya kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Eh, apa Ustaz, apakah boleh jika kita berandai-andai tentang kematian orang-orang terdekat kita Ustaz? Misalkan berandai saja orang tua saya meninggal, sepertinya saya akan bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Iya, ini namanya ya berandai-andai seperti ini menyebabkan ya kalau kalimatul lau ya, lau itu artinya ya seandainya. Kata seandainya, kalau itu sesuatu yang telah lampau terjadi, kemudian kita seandainya saya dulu pernah berbuat seperti ini, nah itu tidak diperbolehkan karena bentuk penyesalan. Nggak boleh. Tapi kalau dia seperti tamanno, seperti taswib, yang mengkhawatirkan kalau seandainya sehingga kita pun tidak ya apa namanya tidak berubah, ya ini merupakan waswas dari syaitan. Beda halnya dengan kata seandainya dalam masalah ya berbuat baik kepada atau melakukan ketaatan, karena dalam satu hadis disebutkan manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada seseorang yang diberikan harta dan ilmu. Ya, karena dia memiliki ilmu sehingga dia mempergunakan hartanya pada hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, orang yang kedua ini ya punya ilmu tapi dia punya harta. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya punya harta seperti dia, saya juga akan berinfak seperti dia, melakukan ketaatan seperti dia, melakukan umroh seperti dia." Maka kata Nabi SAW, "Fa'ajruhuma sawa." Pahalanya sama. Allahu Akbar. Ini anda-anda yang boleh ini. Justru karena dia punya azam. Kalau saya punya harta begitu, saya akan juga berinfak. Akan berumroh juga. Ya misalnya ya. Ini bahkan dikatakan, ini karena ilmunya ini. Niatnya, azamnya. Dia tahu keutamaan tersebut. Maka orang yang ketiga, punya harta tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia mempergunakan hartanya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, auzubillahi min dzalik. Dan orang yang keempat tidak ada ilmunya, tidak ada hartanya. Nah, ini sejelek-jeleknya orang ini. Auzubillahi min dzalik. Sehingga dia mengatakan apa? Dia mengatakan seandainya saya punya seperti orang yang ketiga ini, ya, saya juga akan ikut melakukan hal yang demikian. Auzubillahi min dzalik. Maka kata Nabi SAW, orang ketiga dan keempat ini wisruhu ma'sawa.
dosanya sama. Auzubillahi min dzalik. Ini sangat berbahaya. Ya, auzubillah. Jadi hati-hati kita melihat orang, ini banyak uangnya ini. Ya, ganti-ganti pasangan sebenarnya auzubillah min dzalik melakukan ini dan itu. Ya, seandainya saya punya begini juga, saya mungkin ya, hati-hati. Anda mau baru mengatakan seandainya itu sudah mengatakan, ya dosanya Anda sama. Padahal kau sudah melakukan. Auzubillah min dzalik. Jadi seandainya seperti itu harus kita hati-hati dalam berandai-andai. Justru jangan sampai yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan setan suka membuat kita berandai-andai, ya, tanpa melakukan amalan. Ya, minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, lazimkan zikir pagi dan petang. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Syukurno, jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang harus saya lakukan agar hati saya kembali suci, Ustaz? Dan bagaimana cara merawat hati tersebut? Ya, adalah pertama bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu dengan 3 syaratnya. Pertama adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Ini taubat. Dan memperbanyak istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu kalau kita membedakan taubat dan istighfar, maka istighfar itu memiliki 2 makna. Istighfar pertama artinya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dosa-dosa kita dan aib-aib kita. Yang pertama. Kalau kita mengatakan astagfirullah, itu artinya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dosa-dosa kita. Dan yang kedua, yang kita minta kepada Allah di saat kita beristighfar, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari dampak dosa tersebut. Karena setiap dosa punya efek samping, ya, punya dampak, ya. Nah, ini memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau kita berbuat dosa maka akan tertancap noda hitam dalam hati kita. Maka baringannya dengan istighfar, dan ya sebagaimana wasiat Nabi SAW, karena kita ini tempatnya memang bersalah, terkadang tersalah, ya, baik sengaja, baik kita sadari atau kita tidak sadari. Makanya Nabi SAW mengatakan, wasiat Nabi SAW kepada Muaz, ittaqillah haitsuma kunta, ya, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, ya, wa'atbi sayyiatil hasanah, dan ikutkanlah perbuatan, ya, buruk itu dengan perbuatan kebaikan. Ya, setelah kita melakukan perbuatan buruk, ikutkan dengan perbuatan kebaikan agar bisa menghapuskan keburukan tersebut. Dan perbanyaklah amalan-amalan soleh yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, halaka sirrun indallah. Ya, apakah engkau memiliki, ya, amalan rahasia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana kita mungkin terkadang melakukan amalan dosa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hapuslah dengan cara memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai kisah, mungkin ini sebagai kisah yang sudah masyhur kita dengar, ya, kisah seorang pelacur yang Allah berikan terima taubatnya, Allah ampuni dosanya. Ya, dalam perjalanannya dia melewati sumur, karena dia kehausan, dia pun minum dari air sumur tersebut. Tiba-tiba melihat seekor anjing yang kehausan juga. Karena anjing ini tidak bisa masuk ke dalam sumur mengambil air sendiri, maka wanita tersebut mengambil air dengan sepatunya dan meminumkan kepada anjing tersebut. Dengan itulah, karena wanita tersebut, ia kasihan kepada anjing tersebut, maka Allah pun merahmati wanita tersebut dan mengampuni dosanya. Ini kisah di zamannya Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ada kisah nyata, mirip sekali dengan hal tersebut. Adalah seorang laki-laki. Ini di zaman ini, ya, ada seorang laki-laki, dia pecandu khamar. Iya. Dan dia tidak mau minum khamar kecuali dalam keadaan kenyang. Harus kenyang dulu baru minum khamar. Dia tidak mau minum kecuali dalam kalau perut kosong. Iya. Suatu malam dia kelaparan. Keluar
ke tempat penjual warung untuk membeli sesuatu yang bisa dimakan. Ya, dia katakan di rumah saya masih ada khomar. Saya harus habiskan khomar tersebut sebelum saya tidur. Ya, tiba-tiba setelah, tapi harus beli dulu, beli makan dulu, harus makan dulu. Makanya dia ke warung. Di warung itu beli roti. Nah, keluar dari warung tersebut sudah beli roti, di perjalanan yang malam itu jalan kaki melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya tanda kelaparan. Ya, padahal sama-sama lapar ini. Orang ini tidak kelaparan nih. Dia sudah beli roti. Karena kasihan kepada anjing tersebut, ya, dia berikan rotinya kepada anjing tersebut, dia makan. Subhanallah, setelah itu, ya, Allah buka hatinya. Tidak ada lagi terbetik dalam hatinya mau minum khamar. Dan setelah itu pun dia menjaga sholat 5 waktunya. Padahal selama ini tidak pernah menjaga sholat 5 waktunya. Intinya apa? Jamaah sekalian ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita punya amalan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala ya menutup hati kita dari berbagai macam perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kelima. Dan ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari hamba Allah. Alfonso, saya ingin bertanya, ada seorang perempuan yang dekat dengan seorang laki-laki dengan tabiat yang kurang baik, temperamen, sering berkata kasar, suka berjudi, menggunakan narkoba, tidak punya adab kepada orang tua. Orang tua dari si perempuan sudah berusaha untuk menjauhkan mereka. Bahkan sudah dilakukan berbagai upaya, menasihati dan memberi pemahaman. Tetapi mereka tidak mau terpisahkan sampai berzina. Si perempuan karena merasa sudah terlanjur dinodai, sehingga melakukan apapun yang diminta oleh si laki-laki, termasuk sering memberikan uang, bahkan sampai melakukan pinjaman baik offline maupun online. Karena orang tua merasa si laki-laki ini hanya memanfaatkan anak mereka, maka tetap diupayakan untuk dipisahkan. Qadarullah si perempuan hamil, dan untuk menutupi malu itu, mereka dinikahkan. Pertanyaannya, apakah boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang memiliki tabiat seperti ini, dan bagaimana status pernikahan mereka? Ini permasalahan akidah ya. Ya, saya tak masalah. Ya. Cuma ada perbedaan pendapat ulama kita dalam masalah ini. Ya, tapi kalau kita melihat asalnya ya tidak boleh dinikahkan, apalagi dengan orang semacam itu. Ya. Kalau terlanjur hamil, nanti setelah melahirkan baru menikah dengan yang lain. Jangan justru dengan orang tersebut. Apalagi meninggalkan sholat. Jelas ya, rata-rata orang yang minum khamar dan sebagainya itu pasti akan meninggalkan sholat. Rata-rata seperti itu. Dan orang yang meninggalkan sholat, sebagian besar ulama kita menghukuminya kafir. Yang menghukuminya kafir. Ya. Bahkan lebih besar daripada minum khamar. Meninggalkan sholat tersebut. Nah, jadi sebaiknya dipisahkan. Harus dipisahkan ya sampai orang tersebut betul-betul menjadi baik dan dia akan mudah-mudahan sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun status pernikahannya, ada perbedaan ulama kita dalam masalah ini. Kalau kita melihat pendapat yang pertama, yang mengatakan tidak sah pernikahannya sama sekali. Dan juga berdalilkan dengan surah An-Nur. Ya, tidak boleh menikahkan. Itu sebagai hukuman baginya. Karena kaidah mengatakan man ista'jala syai'an qabla awani hukima bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan dihindarkan atau dijauhkan darinya. Ya, teruslah ya kita mendoakan
orang-orang tersebut. Ya, boleh jadi kita melihat orang tersebut terjatuh dalam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah di akhir kehidupannya atau setelah itu. Tugas kita cuma menasihati, mendakwai dan mendoakan, bukan mencela-cela orang. Ya, dakwah artinya mengajak, bukan menghina-hina orang. Kadzalika kuntum min qabl, boleh jadi kalian dahulu seperti itu juga, terjatuh dalam kemaksiatan. Famanallahu alaikum, kemudian Allah berikan kalian kepada hidayah. Allah berikan hidayah kepada kalian. Jadi itu tugas kita. Lasta alaihim bimusaitir. Allah mengatakan, ya, walasta alaihim bimusaitir, kau tidak dapat menguasai hatinya. Tugas kita hanya mendakwahinya dan mendoakan, dan jangan sekali-kali kita menghina-hina mereka. Kita hina perbuatannya, tapi jangan hina orangnya. Boleh jadi mereka di akhirnya sebagaimana ya kisah pelacur tadi tersebut. Ya, akhirnya dia mendapatkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nasihati memperbanyak amalan-amalan, semoga dengan amalan-amalan kebaikannya Allah berikan hidayah dengan perbuatan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Dan mungkin yang Baik terakhir Ustaz. kita tambahan sedikit, kalau kita sudah tahu masalah seperti itu, jangan diungkit-ungkit dan disebar-sebarkan lagi. Ya, termasuk aib, justru harus ditutupi. Kalau selama mereka tidak mau menutupi, kita juga harus tutupi. Ya, dan harus didoakan semoga Allah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-6. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari hamba Allah. Jika kita sakit, apakah kita mencukupkan dengan bacaan Al-Quran atau ruqyah saja Ustaz? Atau bersamaan dengan itu kita menjadikan obat dan dokter sebagai wasilah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagaimana kita jelaskan tadi, jadi yang paling pertama ketika kita sakit mengadu dulu kepada Allah. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Setelah itu kita bisa mungkin baca ruqyah, Al-Fatihah pada tempat yang sakit itu. Ya. Kemudian bisa juga disertai dengan obat dan katakan, ya Allah, sembuhkan aku dengan wasilah obat ini. Ya Allah, bantulah dokter untuk mengobati saya. Begitu. Hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cuma sebab saja. Sama hanya kalau misalnya motor kita mogok misalnya lagi di servis. Jangan bergantung kepada tukang servis. Minta kepada Allah, ya Allah, bantu tukang servis ini untuk memperbaiki motor saya. Ini betul-betul bagaimana hati kita hanya bergantung sama Allah. Supaya kita tidak kecewa ya. Karena manusia kan, iya, apa namanya, tidak sempurna. Terkadang mengecewakan ya. Makanya kita harus berharap sama Allah. Ya, seperti itu. Intinya hati kita hanya bersandar sama Allah, jangan pernah berharap sama manusia. Ya. Kalau berharap sama manusia pasti kita akan kecewa. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-7. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi konsultasi malam ini Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Orang tua saya pelaku syirik Ustaz hingga akhir hayatnya. Apakah memungkinkan jika doa anak yang soleh dapat mengurangi dosa syirik orang tua kami? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggal dalam kesyirikan, kalau jelas-jelas ya, jelas-jelas kesyirikannya. Jangan sampai cuma kita beranggapan saja dia berbuat syirik. Ya. Tapi kalau jelas meninggal dalam kesyirikannya, maka sama sekali tidak boleh didoakan ampunan baginya. Ya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi kita SAW ingin mendoakan ampunan kepada pamannya. Ya kan? Iya. Dan begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendoakan ampunan untuk orang tuanya, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Artinya orang yang meninggal kesyirikan tidak ada. Tidak ada lagi ya doa untuk ampunan untuknya. Kalau untuk sekedar menziarahi tak masalah. Tapi kalau mendoakannya ampunan maka tidak diperbolehkan sama sekali. A'udzubillahi min dzalik.
Allah alam bisawab. Saya bisa syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya dan hal itu juga sekaligus menutupi sesi konsultasi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pengantar dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan juga kami ucapkan syukur wa jazakumullahu khairan kepada para peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung pada sesi konsultasi malam hari ini. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.